Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Amelia dengan NIM 1913040119. Di pelajaran IBM, saya akan membahas tentang konflik Islam, adat, dan modernitas. Tanpa Islam, Minangkabau bukanlah Minangkabau. Bila tradisi merantau sudah hilang dari mereka, maka Minangkabau dengan keislaman semata masih bukan Minangkabau sepenuhnya. Begitu juga dengan halnya dengan keislaman dan tradisi merantau sudah terpisah dari usaha dagang, maka masyarakat Minang belum dapat seutuhnya dikatakan Minangkabau. Yang pertama, konflik Islam dengan adat. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Minangkabau memberi nuansa tersendiri bagi perkembangan kebudayaan mereka. Paling tidak, Islam dipahami lebih bercorak patrilineal, patrilokal, patriarkat, seolah-olah bertentangan atau dipertentangkan dengan kebudayaan Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, matrilokal, semi-matriarkat. Dari sini, asumsi bahwa Islam dengan ajarannya telah menambah intensitas konflik di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Jadi, Islam muncul sebagai faktor eksternal menciptakan konflik baru di samping konflik lain. Islam adalah salah satu unsur penting pembentuk karakter atau identitas. Masyarakat Minangkabau seringkali diasosiasikan sebagai sesuatu yang bertentangan atau dipertentangkan dengan adat. Asumsinya adalah adat sebagai suatu kebiasaan setempat mengatur intensitas interaksi masyarakat dengan suatu komunitas. Sedangkan Islam sendiri juga sudah suatu sistem yang mengatur pola toleransi dan integrasi suatu masyarakat. Snap Horgoje, Khotib Taufik Abdullah dalam Adat and Islam, An Examination of Conflict in Minangkabau 1966 menyatakan bahwa konflik dalam suatu masalah bukanlah ditimbulkan oleh masalah-masalah ideologi, melainkan oleh kelemahan-kelemahan manusia, di mana manusia sebagai perorangan atau sebagai komunitas mengalami unsur-unsur kehidupan yang bersifat keagamaan maupun non-keagamaan. Sebagai bagian perkembangan yang tak dapat dipisah-pisahkan, agama Islam adalah adat yang sempurna, bukan saja aspeknya adikatrati, tapi juga dalam formulasi adat itu sendiri. Hal ini termanifestasi dalam suatu ungkapan yang cukup terkenal, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak mendaki, adat menurun, syarak bakato, adat memakai. Adat dapat berdampingan dengan agama dan konflik menjadi spiriti-integrasi. Yang kedua, konflik Islam dengan modernitas. Max Weber, Robert M. Bellah, dan Clifford Geertz melihat agama sebagai inspirator dari sebuah gerakan humanisasi, sains, budaya, dan seterusnya. Durkheim juga mengungkapkan agama itu sui generis. Riskanson disebutnya sebagai philosophy, perasaan menyeluruh yang dibangun oleh agama, sehingga agama hadir dalam konteks apapun dan dijadikan sebagai inspirator oleh manusia sebagai makhluk Tuhan. Modernisasi Islam dipahami sebagai perubahan paradigma pemikiran umat Islam, bukan membangun definisi Islam baru. Modernisasi Islam berkembang awal abad ke-19 seiring dengan pergerakan kaum agama membangun sekolah-sekolah modern, mengubah sistem surau yang tradisional dengan sistem pendidikan modern, klasikal, berijazah, dan memiliki kurikulum. Yang ketiga, proses modernisasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui injection motivation, lebih kemajuan ke dunia luar. Yang kedua, melalui revolusi think tank.
Ada 4 aktor yang menjadi pembaruan dan perombakan dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau pada tahun 1855. Syekh Ahmad Khatib mencapai derajat kedudukan yang tertinggi dalam mengajar agama sebagai imam dari mazhab Syafi'i di Masjidil Haram, Mekah. Pemahaman dari Syekh Ahmad Khatib ini kemudian dilanjutkan oleh gerakan pembaruan di Minangkabau melalui tablik, diskusi, dan muzakarah ulama. Yang kedua, Haji Abdul Karim Amarullah, lebih dikenal dengan Haji Rasul. Tabliknya bersifat keras, ditandai dengan serangan terhadap perbuatan yang tidak disetujuinya sampai soal-soal kecil pun. Yang ketiga, Haji Abdul Ahmad pada tahun 1878 sampai 1933. Ketika ia mengajar di kota Padang Panjang, tindakan pertama yang dilakukannya adalah memberantas bid'ah dan tarekat. Haji Abdul sangat aktif dalam menulis. Malah ia menjadi ketua Persatuan Wartawan di Padang pada tahun 1914. Yang keempat, Syekh Muhammad Jamil Becabek sebagai ulama Inyak Jabet tidak hanya meninggalkan karya-karya besar dalam bentuk manuskrip, tradisi lisan, bahasa dan sastra, kelembagaan tradisional, buku dan naskah-naskah kuno dalam bahasa Arab, tetapi beliau juga mewariskan surau sebagai aset lokal alam tamadu kejayaan Islam Minangkabau pada tempo dulu.